sampai 500 lebih itu ya selain semuanya karkas tuh jeroannya kepala yang tidak pakai itu tinggal 220. Kalau dijual 140 ini harga head itu 15 itu tak akan nendang lah, tak cocok dengan harga belinya. Pasti tekor gitu. Makanya mereka menaikkan. Dan ini sebenarnya udah lama ya kalau Tanjung Pinang ini. Saya nggak bilang itu, dan saya kemarin juga tanyakan dengan provinsi harga itu rata-rata memang terjadi semua. Memang jadi sorotan adalah Tanjung Pinang, karena Tanjung Pinang itu termasuk panel harga yang dikontrol pusat. Tapi misalnya Karimun, Dabo itu nggak masuk panel. Padahal di sana harganya lebih gila lagi 185 sampai 200 dan sekian. Ya kemarin salah satu jalan ya kemarin kita rapat dengan provinsi, ada guna kita nanti membuat hitungan itu, kita menyuruh Bappenas untuk harga ini mau disesuaikan dengan dan daerah. Memang kalau hitungan secara matematiknya memang nggak masuk. Mereka pasti jauh tekornya. Karena harganya mereka beli 27,5 juta satu ekor sapi yang beratnya 450 minimal. Itu biaya perjalanan lebih kurang 3,8 juta, akhirnya besar biaya yang mereka butuhkan untuk bercadang daripada kalau memang menjual dengan sesuai dengan harga head, memang tidak dibuat. Salah satu jalan kita bersama melalui provinsi kemarin akan menyurati pihak Bappenas untuk mengkalkulasi kembali. Mudah-mudahan ada diskresi kebijakan sehingga mereka itu tidak, jadi mereka pedagang nggak dikejar-kejar kan, memang ketahuinya 170 itu dikejar. Tapi kami pikir harga itu memang cukup lama sebenarnya katanya. Karena di sini Tanjung Pinang aja harga daging sapi beku aja udah 130 sampai 135.000 per kilogram. Nah, mungkin yang daging segar di 140. Nah, itu mungkin yang upaya kita yang bisa kita lakukan adalah nanti menyuruh Bappenas dari daerah melalui provinsi. Karena kita ada pertemuan asosiasi yang jumlah lah. Kemarin kenapa? Karena sapi itu mereka potongkan kalau hari-hari biasa yang saya bilang karkas tadi dijual bisa nambah harga ini dagingnya. Karena kan karkas itu misalnya jeroan, hati itu kan nggak ada yang beli kalau lebaran itu. Nah mereka itu kan itu bagian dari kerugian itu barang yang tidak bisa dijual. Tapi kalau hari biasa itu laku bisa menutupi untuk penjualan daging. Jadi biasanya mereka memang menaikkan sekitar 175 sampai 180. Tapi tahun kemarin itu masih sekitar 170.000 per kilogram dalam lebaran. Sapi kita didatangin dari mana, Pak? Sapi kita? Dari Lampung. Mereka beli di Lampung, bawa melalui Jambi karena melalui Roro. Nah itu juga ada hambatan. Kalau kapal Roro dari Jambi tak masuk ke Batam itu, karena melewati itu jauh. Nah, mereka harus nginap lagi. Kadang itu kemarin kejadian itu harus nginap 2 malam. Ya bayar, hotel kandang itu harus dibayar. Itu mereka bilang, itu kenanya mereka di luar transportasi, mereka harus bayar lagi. Kalau transportasi untuk bawa sapi kita dari Lampung kemarin, informasi di kami itu sekitar sampai ke Tanjung Pinang sekitar 3,7 juta. Rekornya begitu. Kita tak mungkin lah merugikan mereka karena saya pikir seperti Pak Tambre dan Kastado dengan siapa lagi? Sawir, Rudi atau Rudi itu tak mungkinlah kita mereka mau ruginya terus dan maunya mempermainkan harga lah. Karena mereka ada pemain lama di kita. Gitu. Karena daging beku pun sekarang udah di pasar 130 sampai 135. Kalau jual 140 masa ya kerja itu menurut referensi mereka lah gitu. Dan kita kan punya hitungan jual secara teknis berapa biaya transportasi, dari harganya seperti yang saya sebutkan tadi. Jualannya dia nanti terakhir ini kan belum selesai. Jadi nanti perputaran hasil pendapatan berapa totalnya segala macam nanti setelah selesai. Ini kan masih jalan. Ya tapi paling tidak bisa meringankan lah Pak. Pak ini Pak terkait himbauan gerakan infak Rp1.000 per hari itu Pak, itu buat apa nih Pak? Sebenarnya kan juga untuk supaya begini, kita untuk beramal, untuk apa sih beramal tuh? Beramal pribadi masing-masing. Itu hanya himbauan. Dilaksanakan silakan, tak dilaksanakan silakan. Tidak ada sebuah paksaan. Ya nggak ada paksaan. Jadi kalau ada proses itu memberatkan tuh, apanya yang berat?
saya misalnya mengimbau kawan-kawan, contohlah kawan-kawan, ini banyak kawan kita yang sakit nih, ayo dong kita saweran, kan saweran boleh ngasih, boleh tidak. Jadi nggak ada paksa, tidak ada satupun paksaan, tidak diwajib dan tidak sifatnya tidak wajib, ya tidak wajib. Hanya himbauan kita gini loh, belajar mengajak semua masyarakat Tanjung Pinang kalau mau kita mau masyarakat Tanjung Pinang di mumpung ini bulan suci Ramadan, bukan berarti bulan tidak. Coba yuk kalau mau beramal yuk kita coba bagaimana cara pola-pola beramalnya seperti itu aja. Jadi, mohon maaf, ini kan bukan dari mohon pemerintah, ini kan masukan daripada para tokoh-tokoh yang ada. Mereka menyampaikan itu, tentu kita fasilitasi. Kenapa difasilitasi? Supaya nanti tidak kena istilahnya pungli gitu. Oh nanti kan ada kesannya nanti mengajak gitu, nanti kesan atau pungli. Nah, jadi minta difasilitasi oleh pemerintah. Kita fasilitasi dengan surat. Sifatnya hanya himbauan. Boleh kan tidak ada paksaan. Ya. Jadi bukan berarti, maksudnya gini ya. Kalau misalnya foto mau satu harinya 1.000 perak, ya sudah 1.000 perak, jadi 1 bulan 3.000 perak selama Ramadan itu aja. Jadi sebenarnya sederhana, baca suratnya udah tahu, tapi karena kan kadang-kadang kita ini susah. Yang hanya orang bilang sesuatu yang pesan yang disampaikan itu kan, kalau misalnya pesan sesuatu yang untuk yang baik itu biasanya kan jadi berkurang-kurang ya informasi. Tapi kalau sesuatu yang buruk, yang misalnya ada orang Indra dipukul ininya, nah, artinya dibesar-besarkan. Sudah jelas dibikin tidak jelas. Tapi kalau keburukan ini kan biasa. Kalau keburukan ini kan sesuatu yang jelas jadi dibikin tidak jelas. Indra dipukul, ininya luka, padahal Indra tidak seperti itu, paham lah ya. Jadi sebenarnya nggak ada itu. Jadi namanya himbauan. Kami hanya memfasilitasi masukan daripada beberapa tokoh yang menyampaikan Pak bulan puasa. Coba kita himbau, kita ajak masyarakat bagi yang mau berinfak, mulai diinfak Rp100.000 difasilitasi oleh Basnas kan. Seperti akhirnya pegawai adalah. Dalam waktu dekat nggak Pak, kira-kira Pak? Sebelum Lebaran. Sebelum Lebaran Pak ya? Itu P3K juga Pak? Proses. Masuk P3K juga? Termasuk. Yang namanya gaji. Ya, gaji bukan tunjangan, gaji ke-13, 14. Dari pusat? Semuanya dapat. Enggak lah. Gaji kan sudah di ini. Sudah deh. Berarti P3K paruh waktu juga dapat? Kenapa? P3K paruh waktu juga dapat juga. Wartawan juga kayaknya.